Halo, selamat sore anak-anak. Kami kelas 12 akuntansi. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya, Nak. Nah, hari ini kita berjumpa kembali di mapel kita akuntansi keuangan dengan materi lanjutan kita yaitu tentang metode penyusutan, dan ini adalah metode penyusutan yang terakhir yaitu metode satuan produksi. Dengan rumusnya di sini ada beban penyusutan sama dengan tahunan dikali harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Tarif tahunan itu dicari dengan rumus produksi aktual per tahun dibagi dengan kapasitas produksi. Jadi kalau dengan metode satuan produksi ini nanti yang kita cari sama beban penyusutan tiap tahun. Cuman ya, ini nanti kita cari dari hasil-hasil yang dihasilkan oleh mesin-mesin produksi di dalam perusahaan tersebut. Inilah rumusnya. Kemudian kita masuk di contoh soal. Nah, ada contoh soalnya. Diketahui harga perolehannya itu 20 juta, nilai sisanya 2.500.000, kapasitas produksinya 5 juta lembar. Loh, kok ada Bu kapasitas produksi? Nah, inilah tadi Bu maksud. Kapasitas produksi kita berbicara di sini, kalau dengan metode satuan produksi itu berapa banyakkah yang dihasilkan suatu mesin di dalam perusahaan tersebut selama umur ekonomisnya. Itulah yang dimaksud dengan kapasitas produksi. Di sini ada sebanyak 5 juta lembar. Nah, kemudian ini dipisah-pisahkan. Nah, yang 5 juta lembar ini kan dihasilkan selama umur ekonomisnya. Kemudian kan di sini diketahui umur ekonomisnya 5 tahun. Jadi dibagi-bagilah ini yang sesuai dengan yang dihasilkan oleh mesin fotokopi tersebut. Tahun pertama masih menghasilkan 1.600.000. Tahun kedua sudah mulai menurun 1.500.000. Tahun ketiga udah 1.100.000. Tahun keempat 500. Tahun kelima 300 lembar. Itulah yang dihasilkan oleh mesin fotokopi tersebut. Ya, karena sesuai dengan yang kita pelajari bahwa aktiva tetap itu setiap tahunnya mengalami penyusutan. Makanya ini semakin berkurang yang dihasilkan dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Kemudian yang ditanya, yang A-nya beban penyusutan, yang B jurnal, yang C tabel. Kita selesaikan. Nah, inilah yang diketahui. Ada HP-nya, NS-nya, umur ekonomisnya, kapasitas produksi, kemudian produksi aktual per tahunnya, tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Kemudian kita cari beban penyusutan tahun pertama. Produksi aktual per tahun dibagi dengan kapasitas produksi dikali HP dikurangi dengan NS. Produksi aktual per tahun itu 1.600.000. Dari mana itu? Di soalnya nak, produksi aktualnya 1.600.000. Kemudian kapasitas produksi. Nah, itu 5 juta lembar ada. Dikali harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Kerjakan dulu ya anak dalam kurungnya. Berarti 20 juta dikurangi dengan 2 juta itu 17.500.000, karena Ibu enggak cantumkan, langsung aja Bu buat nilai akhirnya. Kemudian nanti 16 per 500 dikali 17.500.000. Dapatlah hasilnya. Yang ini, yang kapasitas produksi ini sama setiap tahunnya. Tahun pertama sampai tahun kelima itu tetap 5 juta. Yang beda di mana, Bu? Iya, yang beda itu di produksi aktual per tahun. Tahun pertama 1.600.000, tahun kedua itu 1.500.000. Tahun ketiga 1.100.000. Jadi caranya sama. Yang beda di mana? Di produksi aktual per tahun. Dari mana kita dapat ini? Dari soal ya, Nak. Kemudian kita lanjut tahun keempat sama tahun kelima. Nah, ini 500.000. Dari mana? Dari data kapasitas produksi. Sama ini semua. HP-nya sama, NIS-nya sama. Yang beda di mana? Produksi aktual per tahun. Jadi Bu pikir gampang loh, Nak. Gampang, tinggal kamu masuk-masukkan aja, udah hitung. Asalkan jangan salah mengalihkan, jangan salah membagikan. Makanya pelan-pelan dikerjakan ya, Nak. Kemudian kita lanjut. Jurnal penyesuaian kan udah gampang. Nah, tinggal kamu buat aja. Jangan lupa ya, Nak, mesin fotokopinya ini jangan lupa mesin fotokopi. Karena kita kan metode satuan produksi. Apa yang kita kerjakan itu mesin fotokopi yang kita bahas di sini. Makanya tadi yang dihasilkan itu lembaran-lembaran hasilnya.
kemudian sampai tahun ketiga, keempat, kelima. Ingat ya anakku, yang ini kamu dapatkan dari jawaban yang bagian A. Jadi tahun pertama sampai tahun kelima itu beda, sesuai dengan jawaban yang ada di bagian A-nya. Tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Jangan kamu samakan beban penyusutan tahun pertama sampai dengan tahun kelima itu di metode garis lurus. Sama semua. Kalau metode yang lain itu beda. Ingat, ini kamu dapatkan dari jawaban yang bagian A. Debit kreditnya untuk tahun pertama itu harus sama nilai nominalnya. Tahun kedua juga sama nilai nominalnya. Di tahun pertama 5.600.000, di debit kredit juga 5.600.000. Tahun kedua juga seperti itu 5.250 debit, di kredit juga 5.250. Paham ya nak? Kita lanjut. Nah, ini paling gampang sekali tabel penyusutan. Tabel penyusutan. Jadi nanti di soal nak, kalaulah yang kamu kerjakan itu nilai buku akhir tahunnya tidak sama dengan nilai sisa yang terdapat di soal, berarti yang kamu kerjakan salah. Coba kamu cek lagi lah. Mungkin kamu salah mengurangkan, salah membagikan, atau salah buat nol. Misalnya lah, seperti ini. 10.850.000, kamu buat 1.850.000. Kan fatal kan, nak? Sampai di sini nanti salah semua. Jadi benar-benar kamu, karena ini kita itunya di sini hanya menambahkan, mengurangkan. Gak ada yang lain, menambahkan, mengurangkan itu saja. Jadi nanti kamu perhatikan, kalau nilai akhir buku tahun, nilai buku akhir tahun yang kamu kerjakan di soal tidak sama dengan nilai sisa yang terdapat di data yang ada di soal, nanti berarti punya kamu salah. Ingat ya nak, kalau nanti nilai buku akhir tahun di tabel penyusutan kamu tidak sama dengan nilai sisa yang terdapat di soal, berarti punya kamu salah. Tapi jangan juga kamu beles-belenskan. Kalau misalnya lah dikurangkan akumulasi, kamu kurangkan dengan nilai buku, nggak sama, nggak sekian, misalnya nggak 2.500.000, tapi karena di soal 2.500.000, kamu buatkan aja. Kamu buatkan nggak boleh ya nak. Ya, jadi harus benar-benar ditambahkan, dikurangkan, harus benar-benar. Nah, tahun pertama sampai tahun kelima, Ibu pikir kalau di tabel ini udah paham semua ya. Harga perolehan sama setiap tahun. Beban penyusutan tiap tahunnya. Ini dari mana? Kamu ambil dari jawaban yang bagian A. Jawaban bagian A, kamu pindahkan ke sini semua. Berapa beban penyusutan tahun pertama, pindahkan kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi kamu pindahkan ini semua. Yang ada di jawaban bagian A, kamu pindahkan ke sini. Terus, untuk mencari akumulasi penyusutan. Tahun pertama tinggal kamu buat di sini, tahun kedua tambahkan beban penyusutan tahun pertama, kamu tambahkan dengan beban penyusutan tahun kedua. Itulah akumulasi penyusutan tahun kedua. Kemudian untuk akumulasi penyusutan tahun ketiga, beban penyusutan tahun pertama tambahkan dengan beban penyusutan tahun kedua, tambahkan dengan beban penyusutan tahun ketiga. Itulah akumulasi penyusutan tahun ketiga. Bisa dipahami nak? Ibu ulang ya, karena masih ada yang salah di tabel ini. Beban penyusutan tiap tahun. Ini kamu masukkan dari jawaban yang bagian A. Ini dulu nak kamu pindahkan. Isi dulu harga perolehannya semua. Baru beban penyusutannya masukkan. Ambil dari jawaban yang bagian A. Ambil dari jawaban yang bagian A. Ambil semua, pindahkan. Lanjut di akumulasi penyusutan. Untuk tahun pertama masih
Oke, untuk tahun pertama masih 5.600.000 untuk akumulasinya. Kemudian untuk tahun kedua, akumulasinya tahun pertama kamu tambahkan dengan tahun kedua. Beban penyusutan tahun pertama kamu tambahkan dengan beban penyusutan tahun kedua. Itulah akumulasi penyusutan tahun kedua. Untuk mencari akumulasi penyusutan tahun ketiga, tambahkan beban penyusutan tahun pertama, tambahkan dengan beban penyusutan tahun kedua, tambahkan dengan beban penyusutan tahun ketiga. Tambahkan, itulah akumulasi penyusutan tahun ketiga. Kemudian, akumulasi penyusutan tahun keempat, tambahkan akumulasi penyusutan tahun pertama, beban penyusutan tahun pertama, tambahkan dengan beban penyusutan tahun kedua, tambahkan dengan beban penyusutan tahun ketiga, tambahkan dengan beban penyusutan tahun keempat. Itulah akumulasi penyusutan tahun keempat. Kemudian akumulasi penyusutan tahun kelima. Tambahkan beban penyusutan tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Itulah akumulasi penyusutan tahun kelima. Itu caranya. Tapi ada juga tinggal kamu tambahkan. Untuk mencari akumulasi penyusutan tahun kedua, tambahkan. Akumulasi tahun pertama, tambahkan dengan beban penyusutan tahun kedua. Akumulasi penyusutan tahun pertama tambahkan dengan beban penyusutan tahun kedua. Itulah akumulasi penyusutan tahun kedua. Kemudian untuk mencari akumulasi penyusutan tahun ketiga, akumulasi penyusutan tahun kedua tambahkan dengan beban penyusutan tahun ketiga. Itulah akumulasi penyusutan tahun ketiga. Kemudian untuk mencari akumulasi penyusutan tahun keempat, akumulasi penyusutan tahun ketiga tambahkan dengan beban penyusutan tahun keempat. Kemudian akumulasi penyusutan tahun kelima, akumulasi penyusutan tahun keempat tambahkan dengan beban penyusutan tahun kelima. Jadi pakai yang mana pun sama aja ya nak. Mau kamu tambahkan akumulasi dengan bebannya atau dengan cara yang pertama kamu tambahkan boleh. Kemudian nilai buku akhir tahun itu. Untuk mencari nilai buku akhir tahun ini, HP-nya kamu kurangkan dengan akumulasinya. Tahun pertama harga perolehannya 20 juta, kurangkan dengan akumulasi penyusutan 5.600.000. Sama ya nak, tahun kedua juga 20 dikurangi 10.800 sampai dengan tahun kelima. Jadi caranya sama. Tahun pertama sampai tahun kelima. Jadi cukup sekianlah materi kita untuk hari ini. Nanti kalau ada yang masih kurang paham silahkan ditanya Ibu di GC nak. Jadi Ibu harap anak-anak kami semua untuk aktif di daring. Nanti materinya dilihat di GC. Kemudian nanti ada Ibu kasih tugas dikerjakannya nak. Kemudian nanti dikumpul. Cukup sekian hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.